jelaskan siapa orangnya, bagaimana orangnya, siapa itu ciri-cirinya nabi-nabi palsu. Silahkan Pak Pendeta. Guys, video ini bagus untuk ditonton. Debat ini singkat tetapi sangat-sangat berkualitas. Debaters dari Kristen ini sangat-sangat berhikmat dan mampu menjawab dengan cerdas pertanyaan daripada apologet Islam ini, sehingga apologet ataupun debaters Kristen ini dapat keluar dari perangkap yang sebenarnya memang sudah disiapkan. Terlihat dari apologet Islam tersebut sudah mengatur situasi seandainya debater Kristen ini dengan sombongnya atau dengan cepatnya menjawab dengan kasar, maka dia akan dipersalahkan. Tetapi jawabannya sangat-sangat cerdas, sehingga apologet Islam ini justru terbungkam dan dia terdiam karena jawabannya benar-benar sangat-sangat cerdas yang membuat dia malu, yang membuat apologet Islam ini malu. Lihat videonya guys. Tuhan Yesus memberkati. Mancing-mancing kepleset ini. Oh, tidak kepeleset. Sorry ya, saya tidak mungkin kepleset. Nggak apa-apa. Pokoknya jelaskan biar ada arah tujuan diskusinya, biar saya mengerti. Silakan Pak Pendeta. Jadi begini ya, kamu tanya siapa yang dimaksud nabi palsu atau penyesat dalam Matius 7 ayat 15, ya kan? Ya, jawaban saya adalah tidak boleh sebut nama. Kenapa nggak boleh sebut nama? Karena nggak dijelaskan. Ya saya fitnah dong. Nggak dijelaskan. Coba lihat, saya tunjukkan lagi gimana. Emang saya mau melampaui Tuhan? Ya, emang mau melampaui Tuhan? Itu orang nggak dijelaskan di sini. Mana ini? Nggak dijelaskan siapa nabi palsu itu. Terus saya mau sebut nama, saya kan melampaui Tuhan. Tapi yang jelas ciri-cirinya ada. Nabi palsu yang dimaksud adalah apa? Dia adalah menyamar seperti domba. Dia bukan domba. Domba itu sebutan pengikut Kristus atau sinonim dengan Kristen. Nah, kalau dia menyamar seperti domba berarti bukan domba, bisa jadi kambing. Itu loh. Jadi dia bukan dari kalangan Kristen, karena Kristen domba. Lalu dikatakan apa? Mereka adalah serigala yang buas. Mereka loh. Berarti jamak ini, nabi palsu dan penyesat ini bukan satu orang. Ada timnya. Makanya digunakan kata mereka, serigala yang buas. Digambarkan seperti serigala yang buas. Ini kan mengerikan, siap menerkam. Dan dia bukan domba. Nah, itulah nabi palsu dan penyesat itu. Kamu minta nama, ya saya nggak berani melampaui Tuhanku. Tapi kalau nama ditulis di situ, saya sebut namanya dengan tegas. Tapi ciri-cirinya ada. Siapa nabi palsu itu? Ya, nah, terkait dengan buah yang kamu angkat tadi dalam ayat 18, sebenarnya ini masih berkaitan dengan ayat 16. Ya, dikatakan di sini dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, jadi konteks tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Itu konteksnya adalah penyesat. Untuk mengenali mereka, lihat dari buahnya. Pasti buahnya jahat gitu loh. Pasti buahnya tidak baik. Pasti tidak ada buah pertobatan yang mempermuliakan Tuhan. Kalau saya tafsirkan, ya pasti perbuatan itu menyakiti orang, buat banyak orang nangis, buat banyak orang dirugikan, karena nggak jadi berkat. Itulah buah dari penyesat yang dimaksud. Nah, itu konteksnya. Sekali lagi saya tegaskan, ini nggak berkaitan dengan Paulus. Cuman polemikus saja yang kaitkan dengan Paulus. Ya, ini nggak berkaitan dengan Paulus. Ya, karena Paulus itu pengikut Kristus.
Pengikut Kristus adalah Kristen. Digambarkan seperti domba, sementara di sini bukan domba. Bisa saja kambing atau sapi yang menyamar seperti domba, gitu loh. Jadi nggak sinkron dengan Paulus. Ayat ini menjelaskan ciri-ciri penyesat itu. Dari buahnya bisa dikenali, karena nggak mungkin kalau pohonnya baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Itu. Tapi kalau pohonnya tidak baik, pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, karena Tuhan yang nggak jelas penyesat siapa, maka buahnya tidak baik. Lihat aja dari buahnya, pasti nggak baik. Itu yang mau ditegaskan dalam ayat itu. Nah, terkait dengan Paulus, ya sepakat, dia tidak baik itu ketika belum bertobat. Sudah bertobat, setelah sudah bertobat, apa kejahatan dia? Tunjukkan sama saya. Apa kejahatan Paulus setelah bertobat? Nggak ada. Pertama kali bertobat, bertemu Yesus di Damsyik, perjalanan menuju Damsyik, setelah dia buta, dia ketemu dengan Ananias, dia dibaptis, dia jadi pemberita Injil. Apa kejahatan dia? Nggak ada. Di situ baru start. Dia menemukan pohon yang baik. Makanya buahnya pun baik. Makanya setelah Paulus bertobat, semua buah pertobatannya manis. Iya, di samping mendapatkan pencerahan, kita juga dicerdaskan lewat debaters dari Kristen ini, dan seharusnya para apologet Kristen yang juga menjadi debatersnya Kristen harusnya punya ciri dan punya kecerdasan seperti debaters Kristen ini menjawab apologet Islam. Dengan demikian, semua yang diceritakan di dalam Alkitab tidak dimanfaatkan untuk menjudge daripada ajaran agama lain, sehingga agama lain akhirnya malu dengan mempersalahkan isi Alkitab menurut pengertian mereka. Padahal kalau kita mau lihat bagaimana makna daripada apa yang dijelaskan oleh debater Kristen ini, sebenarnya semua orang tahu bahwa nabi palsu itu tepat seperti apa yang dijelaskan oleh debater Kristen ini, dan tinggal mereka sendiri yang merenungkan bahkan mengartikan bahasa itu, sehingga kalau mereka ada di dalamnya, ya tinggal berubah saja. Kita semuanya semoga diberkati Tuhan lewat debat yang singkat ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.